kasih, kita sudah bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Jadi untuk itu sebelum kita lanjutkan beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan, perlu kami sampaikan dulu beberapa langkah yang kita lakukan. Pertama, nanti di antara kalian harus kita pilih salah satu yang membawa kita dalam doa. Dan kami persilakan anak kami untuk membawa kita dalam doa dulu. Kepada anak kami yang membawa dalam doa, memimpin kita dalam doa, dipersilakan kepada anak kami. Siapa kira-kira ini? Baik, silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, kami beribu dan bersekutu di bawah perlindungan. Terima kasih Engkau telah memberi kami kekuatan sampai di tempat ini dengan selamat. Dan Tuhan, tiada balasan dari kami, hanya memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Yang kedua, di surga. Doa yang sesingkat ini kami landaskan melalui nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih kepada anak kami. Setelah kita berdoa, dan semoga kita pada hari ini dalam keadaan sehat semua, dari awal kita mulai pembelajaran, pertengahan, dan hingga dan nanti terakhir, sehingga kita semua dalam keadaan sehat. Setuju? Jadi sebelum itu kita lanjutkan dulu, sekaligus nanti menyanyikan lagu wajib. Kita pilih untuk hari ini Garuda Pancasila. Siapa yang memimpin kita dalam lagu? Kami persilakan. Baru nanti kita absen. Kita sudah hadir semua pada hari ini atau masih ada yang belum? Silakan. Di sini ada. Garuda Pancasila. Diharapkan berdiri semua ya. Tiga, ya. Garuda Pancasila. Silakan dulu. Stefan Hernandez Lase. Bagus. Agnes Cemis Mersinkasi Zaluku. Hadir, Pak. Ya. Arilison Zaluku. Hadir, Pak. Bagus. Hadir. Jadi hadir semua ya. Ya, Pak. Ya, itu yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan besok terus menerus begini ya. Ya. Oke. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan pada kegiatan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita sampai pada materi, perlu kami sampaikan kepada anak kami semua, ya, bahwa adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kita capai nanti dalam kegiatan atau kegiatan belajar yang kita laksanakan hari ini, di mana pada hari sebelumnya atau minggu yang lalu kita sudah pernah mempelajari tentang benda-benda, ya. Jadi benda-benda itu berbeda-beda. Ada benda padat, benda cair, benda gas, benda padat juga tadi. Jadi dari pelajaran itu, itulah lanjutan yang akan kita pelajari pada hari ini. Masih ingat minggu lalu? Masih tentang benda di sekitar kita. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda.
Jadi perubahan wujud benda. Boleh kami tulis ya. Nah tentunya untuk mencapai ini nanti perubahan wujud benda pasti ada proses yang terjadi pada hari ini. Nah untuk itu barangkali sebelum kami tampilkan video ya yang telah kami siapkan, barangkali anak-anak kami ada yang mau bertanya, ada yang tidak mengerti dari apa yang kami sampaikan. Kami persilakan anak kami dulu untuk memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan kepada anak kami, dipersilakan. Sebelum kita tampilkan video yang telah kami siapkan, dipersilakan kepada anak kami. Ada kira-kira yang bertanya? Baik, sebelah kiri ini regu melati. Ini anggrek, ini mawar. Dari regu melati, regu anggrek. Ada kira-kira? Tadi sudah saya sampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Apa kira-kira yang perlu ditanyakan dari situ? Sebelum kita masuk pada video yang akan kami tampilkan. Dan kira-kira anak-anak tidak ada. Mungkin nanti setelah ada video atau setelah kamu mengamati video nanti di situ barangkali bisa kamu bertanya. Kalian bantu orang tua mencuci sendiri di rumah ya. Kalau kita mencuci pakaian, kemudian dicuci bersih, kemudian diapakan? Ya benar, dijemur terlebih dahulu. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Kemudian ada Dayu yang sedang membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan Ada seorang ibu mencuci pakaian dan setelah mencuci pakaian tersebut membersihkan baru mengeringkan di sinar matahari. Ya. Kemudian kegiatan yang kedua tadi, seorang ibu memasak air melalui ceret, ya, ceret, dan akhirnya yang kita lihat di situ atau informasi di situ ada uapan-uapan dari ceret tersebut. Itu berubah menjadi apa nanti? Itulah yang kita sampaikan nanti, ya, yang kita diskusikan atau yang kita kerjakan nanti. Dan yang ketiga tentang salah satu ikan basah, ya, dari nelayan, di mana ikan itu pada asalnya kan berasal dari laut, pasti mengandung air dan tentu banyak kandungan zat lain. Jadi untuk menjadi ikan kering nanti, proses itulah yang akan kita jelaskan nanti, dan apa juga yang telah dilihat anak-anak kami, itulah yang kita diskusikan nanti, itulah informasi-informasi yang terjadi. Jadi oleh karena itu, barangkali nanti melalui kelompok-kelompok masing-masing bisa mengadakan diskusi, ya, apa saja kira-kira hal-hal yang terjadi, informasi dari video tersebut, itu yang kita analisa dan kita simpulkan sehingga menjadi bahan yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas pada ruang diskusi. Nah, dengan tayangan tersebut barangkali muncul pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak kami, kan? Yang muncul. Jadi ada yang bertanya A, ada yang bertanya B, ada yang bertanya C. Setelah melihat video-video yang telah kami tayangkan. Isi dulu ya, Bapak lagi sakit ya. Ya, kami persilakan kepada anak kami untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan. Siapa namanya dulu? Amos Asik. Ya, silakan. Mengapa airnya bisa menguap menjadi gas? Mengapa airnya menguap menjadi gas? Bagus sekali, kita tepuk tangan. Mengapa airnya menguap menjadi gas? Itu satu ya, perhatikan ya. Bisa saya tanya lagi. Yang kedua, ada kira-kira? Ya, silakan.
Siapa namanya dulu nak? Resi. Resi. Mengapa penguapan itu terjadi? Mengapa penguapan itu terjadi? Bagus, tepuk tangan. Ada kira-kira lagi. Boleh saya tulis dulu, biar hafal nanti. Pertama tadi, satu. Mengapa airnya bisa menguap menjadi gas? Mengapa air bisa menguap menjadi gas? Yang kedua tadi, biar saya tulis. Mengapa penguapan itu terjadi? Mengapa penguapan itu bisa terjadi? Yang ketiga, ada? Mengapa suatu benda bisa menguap? Mengapa suatu benda bisa menguap? Coba kita perhatikan dulu 3 pertanyaan ini ya. Mengapa air bisa menguap menjadi gas? Kemudian kedua, mengapa penguapan bisa terjadi? Yang ketiga, mengapa suatu benda bisa menguap? Atau lebih tepat ini bisa kita luruskan ya. Mengapa benda itu bisa menguap? Ya, mengapa benda, kita hilangkan ini dulu ya. Kita benarkan ya. Mengapa benda itu bisa menguap? Nah, mengapa air bisa menguap menjadi gas? Mengapa penguapan bisa terjadi? Mengapa benda itu bisa menguap? Nah, dari pertanyaan ini, barangkali ada di antara mana kami yang bisa menjawab barangkali sebelum kami jelaskan. Ada kira-kira yang bisa menjawab? Mengapa air bisa menguap menjadi gas? Ada kira-kira? Atau salah satu di antara pertanyaan ini yang bisa kamu jawab? Mengapa penguapan bisa terjadi dan mengapa benda itu bisa menguap? Ada kira-kira yang bisa menjawab? Pertama dulu, mengapa air bisa menguap menjadi gas? Ada kira-kira yang memberikan jawaban atau tanggapan? Nggak apa-apa, salah benar kita perbaiki nanti. Yang penting bisa dulu kamu memberikan tanggapan. Gimana kira-kira? Siapa yang bertanya tadi? Satu ya? 1, 2, 3. Yang lain bisa memberikan kira-kira jawaban? Tidak ada. Baik. Kalau memang tidak ada, sekarang kami... Oh iya, silakan. Karena penguapan itu bisa terjadi karena sinar matahari menyinari kain yang tersebut yang dijemur. Iya, nomor 2 itu ya. Mengapa penguapan itu bisa terjadi? Ya, jawabannya tadi. Penguapan itu bisa terjadi karena sinar matahari menyinari kain yang tersebut. Iya, karena sinar matahari menyinari pakaian tersebut. Karena sinar matahari menyinari pakaian tersebut, itu ya. Nah, jadi itu kira-kira jawaban. Ada yang lain lagi? Nomor berapa kira-kira? Nomor 1. Air menguap karena ada panas dari api atau itu karena asap menguap
Jadi karena pemanasan dari api. Maksudnya ini melalui air yang dipanaskan tadi melalui ceret. Bagus, silakan. Terima kasih. Ada lagi kira-kira? Nomor 3. Mengapa benda itu bisa menguap? Karena tekanan sinar matahari. Karena tekanan sinar matahari. Nah, jadi dari jawaban-jawaban yang telah anak-anak kami sampaikan, jadi bisa kita terima semua. Cuman mari kita jelaskan satu per satu. Mengapa air bisa menguap menjadi gas? Maksudnya ini tadi lebih fokus tadi jawabnya pada penguapan air setelah pemanasan melalui ceret ya. Mengapa air bisa menguap menjadi gas? Karena terjadi pemanasan, ya. Karena terjadinya pemanasan dalam air pada air tersebut melalui alat yang kita gunakan sehingga akhirnya menjadi gas. Itu kira-kira. Nah, itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, mengapa penguapan bisa terjadi? Itu pas jawabannya tadi. Penguapan terjadi karena pemanasan benda tersebut. Misalnya, tadi ada contoh di situ kita lihat, yaitu mengenai kain yang sudah dicuci dan kemudian dikeringkan, sehingga lama kelamaan kain tersebut menjadi kering dan wujud benda yang dari air tadi bisa hilang sendiri. Mengapa demikian? Karena Dengan berat ikan asin dayu 2 kilo 500 gram. Begitu kira-kira. Barangkali dengan tayangan yang telah kami sampaikan kepada anak-anak kami tadi melalui video, di situ kita banyak melihat atau mendengar informasi tentang perubahan wujud benda. Jadi dari situ kita berbagai informasi yang telah kita dengar, begitu juga proses perubahan wujud benda. Yang pertama tadi pada video yang pertama itu berikan contoh misalnya kain. Ada seorang ibu mencuci pakaian dan setelah mencuci pakaian tersebut membersihkan baru mengeringkan di sinar matahari, ya. Nah, dengan tayangan tersebut barangkali muncul pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak kami kan, yang muncul. Tadi ada yang bertanya A, ada yang bertanya B, ada yang bertanya C. Setelah melihat video-video yang telah kami tayangkan, kami persilakan kepada anak kami untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan. Siapa namanya dulu? Amos Asif. Ya, silakan. Mengapa airnya bisa menguap menjadi gas? Mengapa airnya menguap menjadi gas? Bagus sekali, kita tepuk tangan. Mengapa airnya menguap menjadi gas? Itu satu ya, perhatikan ya. Bisa saya tanya lagi. Ya. Nomor berapa kira-kira? Nomor 1. Air menguap karena ada panas dari api atau itu karena asap menguap menjadi gas. Iya. Jadi karena pemanasan dari api. Maksudnya ini melalui air yang dipanaskan tadi melalui ceret. Bagus, silakan. Terima kasih. Mari kita jelaskan satu per satu. Mengapa air bisa menguap menjadi gas? Maksudnya ini tadi lebih fokus tadi jawabnya pada penguapan air setelah pemanasan melalui ceret ya. Mengapa air bisa menguap menjadi gas? Karena terjadi pemanasan, ya. Karena terjadinya pemanasan dalam air pada air tersebut melalui alat yang kita gunakan sehingga akhirnya menjadi gas. Itu kira-kira. Nah, itu yang kedua, yang pertama. Oleh karena itu, ada baiknya karena kita sudah dibagi 3 kelompok. Bagaimana kalau kita
kerjakan LPDK yang telah kami siapkan. Sehingga nanti dari situ bisa memberikan jawaban-jawaban atau kesimpulan-kesimpulan dari apa yang kami sampaikan. Oleh karena itu kami harapkan anak kami baik. Sebelum kita menyelesaikan LPDK, jadi walaupun sudah ada gabungan kelompok, tadi sudah saya katakan bahwa pelajaran kita hari ini adalah berhubungan dengan dua muatan pembelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Perlu kami jelaskan, apa kira-kira hubungannya tadi dengan informasi-informasi yang telah kita lihat? Ya, tentu ada hubungannya. Di mana benda-benda tersebut tadi contoh. Kalau dalam pemanasan saat air tadi melalui ceret yang tadinya 2 liter, dengan terjadi pemanasan penguapan itu bisa berubah ukurannya atau beratnya, ya. Yang misalnya tadi 1 kilogram, dengan terjadi penguapan bisa tinggal setengah kilogram. Jadi ada hubungannya di situ nanti, bahwa dengan terjadinya penguapan benda, maka jelas terjadi perbedaan berat benda tersebut, ya. Ini nanti bisa kita buktikan juga melalui LPDK yang akan kami bagikan. Jadi yang penting di sini akan kita jelaskan kemudian nanti bagaimana itu mengenai satuan berat. Satuan berat itu barangkali sudah kita pelajari sebelumnya. Ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, ada desigram, ada gram, sentigram, desigram, sentigram, dan miligram. Jadi itulah hubungannya antara, ya, perubahan wujud benda itu menjadi satuan berat. Itu dari contoh atau dari video itu tadi terjadi perubahan ukuran berat dari benda tersebut. Oleh karena itu kami persilakan anak kami untuk mendiskusikan kerja kelompoknya. Tulis nama masing-masing. Tidak kali-kali macam itu. Barangkali tahu kami tidak tulis. Anggrek. Ya, mari perhatikan. Silakan berikan tanggapan nanti, ya. Sesuaikan dengan pertanyaannya. Apa yang terjadi pada air di piring 1? Piring 1 tidak berubah karena tidak ada sinar matahari. Piring 2 mengular karena ada panasnya matahari. Apa yang terjadi pada air di piring kedua? Seandainya tidak ada matahari, apa yang terjadi pada benda tersebut? Tidak terjadi penguapan. Tidak terjadi penguapan. Penguapan. Ya, sudah dijawab, ya. Sama, ya. Ada kira-kira pendapat lain? Sama, bagus. Berarti ada kesimpulan bahwa seandainya matahari atau pemanasan tidak ada, maka tidak terjadi penguapan. Itu termasuk kesimpulan. Ya, berkurang. Ada tugas yang boleh kamu kerjakan di rumah masing-masing ini. Kita tadi bernyanyi lagu wajib, dan sekarang boleh lagu daerah. Lagu daerah. 3 ya. Taromina silakan duduk. Dan untuk pelajaran selanjutnya kita terus
nanti setelah keluar main-main. Kepada anak kami dipersilakan keluar dan istirahat.